warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Para milenial sakti, para pembulu misteri dan para pecinta hikmah. Sudah lama saya tidak bikin video, Pak. Sebenarnya biasanya saya suka bikin video. Kita bikin podcastan lah kalau bahasanya. Ya. Nggak bukan podcast beneran. Podcastan. Nah, para penonton sekalian, sekarang saya berada di Purwakarta ya. Kalau biasanya saya berada di daerah Tasik, Pak. Tapi sekarang saya berada di Purwakarta dan saya bertemu dengan orang masuknya generasi milenial atau generasi Z sih? Z. Great. Nah, Z. Biasanya kan generasi milenial nih yang saya bahas. Nah, sekarang kebetulan saya bertemu dengan generasi Z, Gen Z. Gen Z. Apa? Berkumis, berjenggot. Gen Z berkumis berjenggot. Maksudnya apa? Itu. Yang udah tua. Maksudnya tua. Generasi baby boomer. Iya, generasi saya yang tua. Ya, jelas. Ternyata itu sindiran buat saya. Astagfirullah. Oke, perkenalkan wahai pesona. Silakan, namanya siapa? Nama Muhammad Henry Julian. Bisa dipanggil Henry atau Julian. Asal jangan Muhammad. Kalau dengar nama Julian tuh saya tuh inget satu kartun yang ada Juliannya. Kartun apa itu, Pak? Kartun Penguin. Yang jadi agen Penguin tuh ada si Julian tuh yang joget-joget. Kirain apa? Ada Raja Julian. Yang suka, iya bener Raja Julian kan? Raja Julian. Julian itu kan pakai mahkota dari tumbuhan. Saya langsung kebayang nih Pak Landry Julian itu sebagai Raja Julian. Oke, tapi beliau ini Gen Z yang sakti kalau menurut sakti, saya. Iya beneran. Kenapa saya bilang sakti? Kenapa, Pak? Ketika beliau curhat dengan saya waktu itu. Mungkin satu-satunya cowok yang sampai sekarang itu jomblo. Sudah jelas banget jomblo. Ya. Nah, mentang-mentang punya anak. Bukan gitu, Pak. Bukan gitu maksudnya. Bukan mentang-mentang saya sudah punya punya pasangan ya. Tapi bagi saya itu sakti loh, Mas. Serius sakti. Banyak yang jomblo. Iya, tapi jomblonya mereka itu pernah punya pacar, Mas. Ini apaan sih ini? Podcast apa ini? Guys, sengaja mau dibully. Bukan membuli loh. Saya yakin banyak perempuan-perempuan di sana yang melihat tampangnya Mas tuh kalau dalam film Ketika Cinta Bertasbih, pemeran utamanya udah lihat mirip. Khairul Azam itu mirip. Tapi kisah cintanya parah. Yang takutnya kisah cinta dari awalnya tuh mirip, semoga aja endingnya sama dengan Khairul Azam nikah sama janda. Ya Allah. Gitu kan? Parah. Kan jadi dibully kan? Enggak, bukan bully, sebenarnya ini motivasi Pak ya. Kayak beliau itu benar, alhamdulillah saya punya teman seperjuangan di sekolah yang bisa diajak bicara seperti halnya Pak Landry, seperti yang dikatakan tadi, keistimewaan atau kesaktiannya itu. Beliau itu benar-benar masih murni ya, perjaka itu. Perjaka. Ya Allah, belum tersentuh. Bahkan hatinya pun belum tersentuh oleh perempuan. Ini yang jarang, Pak. Enggak pernah. Oh, pernah. Kalau hati tersentuh pernah. Ya, maksudnya tapi kan belum ada komitmen sampai pacaran toh. Belum sih. Nah, itu. Baru hanya suka-suka saja kan. Iya. Nah, itu kalau suka-suka saja anak SMP juga suka-suka. Aku nggak kuat. Enggak, tapi memang jarang Pak. Serius jarang. Berarti nggak normal saya. Bukan masalah gak normal, justru kalau bagi saya kenapa dibilang sakti, kalau saya nih ya dekat sama perempuan tuh ya pernah gitu ya. Sering. Enggak. Ya dekat sering sih. Ya sama dekat-dekat aja gitu ya. Playboy. No. Gak tau lah ya kalau orang bilang seperti apa. Pokoknya kisah Pak Johan
Nantilah. Nanti bakal buka di podcast kamu. Enggak lah. Kan bareng. Okay. Dia juga bikin podcast, tapi dia bikin podcastnya di Spotify. Nanti akan ada di linknya ya. Link Spotify beliau. Beliau juga punya teman yang tak kalah keren ya. Udah podcast sama Pak itu? Pak Anjar. Ya, itu udah. Itu manusia sakti juga. Manusia sakti. Kenapa saktinya tuh Pak Anjar? Sakti dan aneh pokoknya mantap. Cek saja di okay. Nah itu ya. Dan semoga juga beliau ini menemukan seseorang yang pas dan seperti ya. Karena kemurnian hatinya yang mungkin satu kali ya pernah terhinggapi oleh perempuan. Pernah hinggap, tapi belum nggak jadi ya. Bukan nggak jadi. Mungkin saya terlalu introvert. Tapi biasanya yang seperti ini insya Allah laki-laki yang setia lah. Insya Allah setia. Amin. Oke. Dan mau dipromosikan nggak? Yang podcast? Bukan promosi. Podcast. Ya tolong Pak, promosikan. Oke. Enggak, jangan. Oke, berarti sudah ada dong. Belum. Kenapa enggak gitu? Ya nanti aja lah. Oke. Soalnya bahaya kalau yang promosinya Pak Johan nanti. Kok? Soalnya S3 marketing. S3 marketing. Langsung kena. Saya belum apa-apa langsung diajak kawin ntar. Langsung disuruh ke rumah bawa martabak. Ya. Jangan dibahas nanti dia nonton. Aduh bahaya saya malu gitu. Nantilah di podcastnya beliau lah. Oke, nanti kalau pingin cerita-cerita itu tentang saya mungkin akan ada di podcastnya Pak Lendri ya. Tapi podcastnya ini juga tayang di Spotify-nya ya. Spotify aja. Okay. Nah, seperti itulah kesaktiannya. Atau keseharian apa sih, Pak? Keseharian daily life. Ya, saya paling apa ya? Pagi bangun. Sekolah ngajar, pulang sore. Nah, di situ Pak sore yang paling menyesakan sore. Kenapa menyesakan itu? Hawanya beda Pak sore itu Pak. Kalau buat ngopi asal gimana nggak enak ngopi kalau sore. Pokoknya ada yang aneh sore itu. Nggak mau kemana harus. Itu harusnya mungkin sudah ada. Mungkin itu petanda harus segera ya Pak ya. Petanda harus segera lah. Tapi kalau di usia ini ya masih aman lah ya kalau usianya. Oh, aman lah. Nanti kalau lebih dari 30 itu usahakan secepatnya ya. Cepat. Berarti kendala bagi seorang jomblo itu sore ya. Oke, kalau weekend nih, kalau weekend gimana kalau weekend? Weekend juga paling saya atau sering nongkrong sama teman. Dulu sering, kalau sekarang udah pada kawin berubah. Jadi saya berasa jadi ya benar-benar. Oke, tapi ada tips gak sih sebenarnya dari seorang yang bisa menjaga hatinya? Maksudnya menjaga itu kan kalau baru satu kali loh selama hidup kan. Sekarang sudah ngajar, udah lulus, baru satu kali dihinggapi oleh perempuan. Ada tips gak supaya kita bisa menjaga diri gitu? Dari apa? Dari perempuan. Dari perempuan? Ya maksudnya dari perasaan cinta kan gitu. Saya yakin nih teman-teman semua yang dengerin podcast ini, saya yakin beliau nih istrinya nanti itu benar-benar mendapatkan sesuatu yang original dari segi hatinya dan pembawaannya yang seperti ini. Ada tips gak sebenarnya gimana sih menjaga itu? Tips ya. Apakah gimana gitu? Gimana? Ya supaya kita tidak bukan tutup jomblo. Bukan tips untuk jadi jomblo ya, gampang tuh. Enggak, Bapak yang tips dari Bapak buat biar enggak maksudnya kan nih sekarang nih, jangankan anak yang kuliahan ya, anak SMP pun zaman sekarang udah main pacar-pacaran. Oh iya. Ya kan? SMP loh, bahkan SD pun sudah Pajar ada. Set Boy. Nah, iya tuh kan contohnya. Pajar Set Boy. SMP kan ya? SMP dia. Coba bayangkan. Ini nih sudah galau. Dia tuh mungkin pernah galau, tapi galau bukan karena cinta saya yakin, karena kesepian. Karena kesepian ya galau. Dia tipis ya. Nggak, maksudnya gimana sih? Kok bisa gitu? Apakah dari segi pergaulannya atau gimana? Kok bisa mempertahankan gitu? Gimana ya? Ya mungkin itu Pak pergaulan Pak. Saya gaul jalan-jalan sama perempuan gitu Pak. Gaul paling sama laki-laki. Okay. Tapi bukan suka sama laki-laki juga kan? Mungkin. Enggak.
Saya masih normal, masih normal. Dua saya. Normal ya, normal. Normal kan? Ya, oke, normal. oke. Nah, berarti memang pergaulan itu dijaga ya? Mungkin Dijaga. saya ada cuek Pak, saya. Oh, cuek ke perempuan. Maksudnya cuek ya gitu. Tapi Nggak bisa kayak gini gitu. Kalau laki masa enjoy gitu Pak ngobrol teh. tapi kalau sama perempuan gimana kalau? Susah Pak, anehnya teh. Kayak ke bos gimana? kayak ke pejabat. Wow. Jadi kaku gitu Pak tiba-tiba. Wah, keren nih. Freeze. Keren nih, keren. Kenapa untuk bagi perempuan nih? Kalau dekat sama Pak Lendri di anggapannya menjadi bos itu perempuan. Bos. Wow. Maksudnya hawanya jadi kayak ke capsek gitu kan jadi beda. Bagus ini kayaknya. Bagus kenapa? Bagus. Kalau perempuan deketin sama Pak Lendri ini, kayak perempuan jadi bos langsung. Oh. Nanti jadi perintah saya sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Tapi keren juga nih ya. Bener, berarti jadi kaku. kalau deket sama perempuan tuh kayak gitu ya. Saya kebayang nanti kalau Mas Pak Lendri nikah itu. Sorry jauh-jauhan. Karena memang nggak biasa deket sama perempuan ya. Tapi saya yakin insya Allah perempuan yang menjadi istrinya Pak Lendri itu perempuan yang hebat. Hebat. Ya. Insya Allah karena Pak Lendri bisa menjaga diri sampai sekarang, beliau tidak dekat sama perempuan atau tidak sembarang dekat dengan perempuan ya. Istrinya atau perempuan yang dekat sama Pak Lendri pun demikian. Amin. Pasti saya yakin. Suci gitu maksudnya. Insya Allah. Maksud suci itu dia perempuan yang akan dekat sama Pak Lendri itu belum pernah pacaran juga seperti Pak Lendri. Dan sebenarnya kemarin tuh ada beberapa yang istilahnya pingin gitu lah, cariin laki-laki, cariin perempuan. Kalau seandainya ada nih yang nonton mau gimana? Ini buat ke YouTube ini nih. YouTube. Mantap. Mau gak nih kalau ada kira-kira nih? Tapi tentunya harus kita menerima apa adanya ya. Apa adanya Pak Lendri, Pak Lendri juga harus menerima apa adanya kalau seandainya nanti Pak Lendri ketemu sama perempuan. Tapi juga perempuan jangan oh Pak Lendri itu sombong, enggak, karena tadi dibilang Pak Lendri itu kalau ngobrol sama perempuan tuh seperti ngobrol sama atasan ya. Saking canggungnya. Tapi sebenarnya kalau ngobrol sama kita nih teman-temannya ya biasa gitu. Enjoy. Mungkin kalau menurut saya Pak Lendri itu belum menemukan perempuan yang kalau ngobrol tuh enjoy kayak gini ya. Mungkin ya, belum pernah kayaknya. Belum pernah sama sekali dari mulai SD sampai sekarang. Ya ada beberapa lah. Tapi nggak sampai itu ya. Sampai ya. Tapi mungkin anggapnya teman gitu ya. Teman. Gitu. Ya. Makanya kenapa saya mau berani ngobrol sama Pak Lendri ini karena bagi saya itu adalah generasi Z yang sakti. Ya, seperti hanya channel ini Milenial Sakti. Oh, ini apa? Milenial Sakti, pemburu misteri dan para pecinta hikmah. Oh, mantap. Nice-nya itu 3 ya. Pemburu sakti, Milenial Sakti, pemburu misteri dan para pecinta hikmah. Oh, pecinta hikmah. Pecinta hikmah. Orang-orang mencintai hikmah karena yang kita ngobrolkan barusan adalah hikmahnya besar loh, Pak. Amin. Semoga ya. Iya, itu hikmahnya besar, Pak. Kalau lihat kita anak-anak SMP yang sudah mulai suka sama cowok, suka sama cewek, ataupun yang udah mulai pacaran. Ini ada contoh loh. Yang enggak, saya pun SMP enggak. SMA baru ya. Mulai SMA kelas 3 itu juga. Kelas 2 masih agak sedikit, tapi kelas 3 udah baru. Itu saya pun SMA. Dia tetanggi itu pun apa? Dijodohin. Enggak, saya enggak pernah dijodohin. Ditembak. Ditembak tuh. Aneh pemirsa. Enggak lah, nanti ceritanya di ini aja ya. Jangan. Kenapa di sini aja udah? Enggak, jangan lah. Ini kan YouTube-nya saya nih. Oh iya. Nanti jangan lah ya, jangan di sini ya. Oke, jangan, kalau di YouTube saya itu gak lama-lama ya podcastnya. Lama-lama. Ada kata-kata, bukan kata-kata terakhir, bukan. Ada kata-kata untuk penonton saya. Mencari hikmah. Ya benar tadi, ada hikmah di balik setiap kejadian. Ada hikmah, ada lagi. Amin. Apa ya? Susah untuk kata-kata Fajar Set Boy. Udah. Dia itu idolanya Fajar Set Boy sama Dustin. Ya, Dustin tuh keren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.